Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini Bang Akbar akan membahas mengenai proses atau tahapan dalam merencanakan penimbunan. Jadi misalnya ada suatu lokasi yang akan kita timbun. Kenapa lokasi tersebut ditimbun? Penimbunan adalah salah satu cara untuk melakukan stabilisasi tanah. Artinya, jika daya dukung tanah tersebut rendah, kita lakukan stabilisasi atau perbaikan daya dukung tanah, salah satunya dengan penimbunan. Nah, berbicara tentang penimbunan, ini tidak langsung, artinya kita beli material, jadi kontraktor kita minta kontraktor, penyedia jasa, membeli material lalu langsung ditimbun. Tidak seperti itu. Pertama kita harus lihat dulu kondisi di lapangannya. Apakah kondisi tanahnya gambut atau tanahnya tanah keras, lempung kepasiran, pasir kerampungan, atau batu-batuan. Kita juga harus lihat dulu kondisinya. Kemudian yang kedua, apakah kita perlu sparet atau pemisah dalam artian geotekstil, karena geotekstil itu juga beberapa macam fungsinya. Jadi kita harus lihat dulu ke lapangan apakah kita pakai geotekstil atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ini bagi kontraktor pelaksana, ketika membeli tanah timbun, jadi volume yang diminta di RAB misalkan 10 meter kali 10 meter dengan tebal 30 cm. Nah, volume total itu ketika kita membelinya, kita harus melebihkannya sekitar 20%. Jadi ada faktor 1,2. Kenapa? Karena ketika sampel itu dibawa ke lokasi, yang volume di RAB itu adalah volume dalam kondisi padat, sedangkan yang kita beli dalam kondisi masih gembur, sehingga perlu dikalikan 1,2 atau 1,3. Itu namanya faktor pengembangan, kembang susut material. Nah, kemudian selanjutnya ketika proses pemadatan itu kita tidak sembarangan menyiramkan air. Kenapa? Karena tanah, jadi di labor mekanika tanah, ketika masih kuliah dulu, ketika berkuliah, jadi tanah kalau kita belum beri air, dia keras, sulit dibentuk. Kita tambahkan air sekian persen, nanti dia jadi lunak, mudah dibentuk. Itu dalam kondisi plastis. Jika kita tambah air lagi, dia akan menuju batas cair atau kondisi cair. Jadi jadi tanah itu secara sederhana tanah itu terdiri atas bagian padat yang solid dan bagian pori. Porinya diisi oleh udara dan juga air. Nah, jadi ketika kita menambahkan air ke tanah sampai pada kondisi jenuh, di mana semua pori terisi oleh air. Nah, jadi di mana kita tahu bahwa sampel tanah yang kita ambil itu mengandung air. Jadi ketika di labor kita ambil sampel tanah tersebut, kita timbang. Misalnya beratnya 30 gram. Lalu sampel tanah tersebut kita masukkan ke oven selama 24 jam. Jadi ovennya beda, ini oven untuk di lab. Kita masukkan selama 24 jam, lalu kita keluarkan dan kita timbang lagi. Ternyata beratnya menjadi 26 gram. Itu artinya apa? Artinya di dalam tanah itu ada unsur air yang menguap ketika dipanaskan. Nah, jadi bicara tentang penimbunan tadi, pemadatan, ketika menimbun dan juga memadatkan. Pemadatan itu perlu kadar air.
kadar air optimum. Jadi konsepnya adalah ketika tanah itu dikasih air terus-menerus, dia bukan menjadi kuat, tapi malah menjadi lunak. Nah, jadi ada kadar air tertentu yang jika kita tambahkan pada kadar air itu, maka tanah menjadi kuat. Nah, kalau di labor itu nama ujinya adalah pemadatan, Proctor, dan Proctor Modified. Nah, di sini Bang Akbar tidak menjelaskan bagaimana caranya, akan tetapi dari pengujian itu nanti didapatkan adalah kadar air optimum, itu berada di kisaran sekitar 20%-an. 20%, tapi untuk akuratnya itu tergantung pada jenis tanahnya. Jadi ketika kontraktor atau penyedia akan melakukan pemadatan timbunan, dia harus cek dulu ke lab berapa kadar air optimum. Jadi ketika proses penyiramannya sesuai dengan kadar air yang seharusnya. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan penimbunan dan pemadatan, jika kita mengkaji dalam hal alat beratnya atau penggunaan alat beratnya, jadi di dalam AHSP Bina Marga itu ada caranya. Nah, jadi ketika kita buka aplikasi itu, di situ dijelaskan bahwa penggunaan tata cara yang diberikan itu tidak mesti seperti itu dilakukan. Artinya boleh saja dimodifikasi. Misalnya, kami pernah membuat perencanaan penimbunan sirtu. Jadi karena kita khawatir water tanker tidak bisa terpenuhi, maka water tanker tidak dimasukkan. Jadi item itu kita tutup. Jadi yang ada adalah motor grader dan juga tandem roller. Nah, itu dua sudah cukup, lalu ditambah alat-alat bantu penyiraman. Nah, jadi sebenarnya di analisa harga satuan pekerjaan Bina Marga maupun Cipta Karya itu dinyatakan bahwa ini bukanlah 100% benar. Anda sebagai engineer boleh berkembang, boleh memasukkan bagian yang perlu, boleh juga menghilangkan. Yang penting tidak mengurangi esensi, artinya pekerjaan itu terlaksana dengan sesuai spesifikasi yang diharapkan. Oke, demikian kali ini dari Bang Akbar. Jadi untuk proses penimbunan dan pemadatan itu tidak sesederhana itu ya. Jadi kita harus membeli tanah timbun dalam jumlah 1,2, 1,3, 1,4 tergantung kondisi tanahnya itu namanya faktor kembang susut. Kemudian kadar air optimum harus didapatkan dari uji lab tanah. Setelah itu dapat, barulah itu bisa kita lakukan di lapangan. Baik, demikian dari Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.